Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, rekan-rekan peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang keenam. Kita masuk di sesi yang keenam ya untuk materi sabar ataupun program belajar bahasa Arab dari dasar melalui modul sabar. Dan di materi yang keenam, di sesi keenam ini insya Allah kita akan mulai mendalami lagi tanda-tanda i'rab pada isim. Jadi kita akan lebih mengenal lebih dalam tentang eh, tanda-tanda lain ketika isim itu pada kondisi-kondisi yang kemarin sudah kita jelaskan. Ada tiga kondisi ya. Ketika jadi fa'il, atau yang kedua ketika jadi maf'ulun bih, atau yang ketiga ketika dia didahului huruf jar. Ketika menjadi fa'il ataupun subjek, maka i'rabnya rafa. Ketika dia menjadi maf'ulun bih atau objek, maka i'rabnya nasab. Ketika didahului huruf jar, maka i'rabnya jar. Nah, kemarin kita sudah pelajari tanda untuk rofaknya, nasabnya, jarnya pada isim mufrad. Kemarin sudah kita pelajari ya. Rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Artinya ketika ada isim mufrad, dia jadi objek, jadi maf'ulun bi, maka pasti harokat akhirnya fathah. Ya, karena i'rabnya nasab. Ketika ada isim mufrad, dia menjadi fa'il ataupun subjek, maka pasti harokat akhirnya dhammah. Karena ya eh, ketika dia menjadi fa'il, i'rabnya rofa dan tanda rofaknya pada isim mufrad adalah dhammah. Baik. Baik, screen share share screen-nya belum saya tampilkan. Ini masih baru mukadimah untuk bulan pelajaran yang kemarin. Baik, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya, insya Allah. Bismillah. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin kita pelajari. Ya, ini yang kemarin kita pelajari yaitu uh, isim mufrad. Tanda i'rab pada isim mufrad. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah isim mufrad ketika dia menjadi fa'il ya. Ketika dia menjadi fa'il isim mufrad, maka i'rabnya rafa di sini ya. I'rabnya rafa, kemudian tanda rafanya adalah dhamma ya. Tanda rafanya adalah dhamma, kemudian ketika isim mufrad ya, ketika isim mufrad dia menjadi maf'ulun bi ataupun objek, contohnya di sini ada salihan ya, maka dia i'rabnya nasab ya. Tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Jawabannya karena dia isim mufrad. Begitu juga ketika ada isim mufrad ya, di sini yang ini Zaidin didahului huruf jar, huruf jarnya ini ya, dia didahului oleh huruf jar, maka tanda jarnya adalah kasroh. Ini tanda jarnya adalah kasroh. Ya. Kenapa kok pakai kasroh? Sekali lagi karena ini adalah isim mufrad. Jadi seperti itu ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas contoh-contoh yang ada di halaman selanjutnya. Baik, namun di contoh yang terakhir, berarti contoh yang ketujuh, teman-teman. Di contoh yang ketujuh ini ada yang berbeda dan kemarin sudah sempat ditanyakan oleh sebagian teman, ya. Pada contoh yang ketujuh, ini ada sisi yang berbeda. Apa itu? Perhatikan teman-teman pada kata Abdullah dan juga kitab Muhammadin. Kemarin kan ya, kemarin sempat kita sampaikan bahwa ketika sebuah isim, ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika ada sebuah isim, ya, misal ada isim, ya, ketika ada isim kok sudah ada alif lamnya, maka bisa dipastikan ujungnya tidak mungkin tanwin. Contohnya nih, fil masjidi, maka di sini ujungnya di, tidak tanwin begitu ya. Tapi ketika tidak ada alif lamnya hilang, ya, alif lamnya hilang, maka otomatis dia akan ada tanwin. Contohnya adalah, contoh ini ya, Muhammadun. Kemudian tiflan, di sini kan harokatnya fathah tanwin seperti ini, tiflan. Atau al-masjidi ini
ketika dia alif lamnya dihilangkan, maka dia akan berubah menjadi masjidin, ya. Fi masjidin gitu ya. Dia pakai tanwin. Itu rumus dasar yang kemarin sudah kita pelajari. Baik, itu rumus dasar yang sudah kita pelajari kemarin. Cuman di sini kemarin mulai ada yang bertanya, Masya Allah, bagus ini pertanyaan. Ustaz, di sini nggak ada alif lamnya, tapi kenapa di sini kok nggak pakai tanwin? Ya, di sini tidak ada alif lamnya, kenapa kok di sini nggak pakai tanwin? Yaitu pada kata abdun, ya Abdullah. Tidak ada alif lam, tapi kok kenapa nggak pakai tanwin, gitu ya? Jawabannya adalah karena pada kata Abdullah dan juga kitab Muhammadin ini disebut dengan idhofah. Ya, apa itu idhofah? Ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada ya, dua kata yang maknanya satu, menunjukkan satu benda ataupun mengarah pada satu makna. Contoh kalau di bahasa Indonesia itu kita ada kunci rumah. Ada dua kata tuh, ada kunci, ada rumah. Tapi yang ingin kita sampaikan, yang kita maksud pada dua kata tersebut adalah kuncinya. Karena maksud kunci yang dimaksud, maksudnya adalah kunci yang disebut oleh kita itu adalah kunci rumah. Atau tiga kata, kunci rumahnya Muhammad. Kunci rumahnya Muhammad. Berarti ada tiga kata ya. Ada tiga kata. Nah, dalam kondisi ini, misal saya tambahkan di sini, ya. Baik teman-teman, semisal kan kalau dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia ada semisal kunci rumah. Di sini ya ada dua kata, ada kunci rumah. Ini menunjukkan satu arti, yaitu maksudnya adalah kuncinya. Ya, begitu juga dengan bahasa Arab, kayak misal tadi itu Abdullah. Ya, ada kata Abdullahi. Kata Abdullah ini yang kita maksud adalah satu orang. Meskipun di sini ada dua kata, ya. Hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini nama seseorang, Abdullah. Nah, ini yang seperti ini, dua kata seperti ini disebut dengan idhofah. Disebut dengan idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu adalah susunan antara mudhof, ya, yang ini mudhof, ya. Susunan antara mudhof, ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Mudhof, mudhofun, mudhofun ilaihi. Mana mudhofnya? Mudhofnya adalah kata abdun di sini ya. Mudhofnya adalah kata abdun. Sedangkan mudhofun ilaihnya adalah kata lafaz Allahnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah. Dua kata yang menunjukkan satu makna atau menunjukkan satu benda begitu ya. Baik, inilah yang disebut dengan idhofah. Dalam kondisi ini teman-teman, yang akan kita bahas di sini, pertama, yang namanya mudhof, yang ini berarti ya, yang ini mudhof, yang namanya mudhof itu dia meskipun tidak ada alif lam, dia tidak akan tanwin atau dia tidak boleh tanwin. Dan rumus pertamanya mudhof itu tidak boleh ada alif lamnya karena dia yang bersandar. Nah, dan mudhofun ilai ringkasnya kalau mudhof itu yang bersandar ya bersandar. Berarti kalau yang ini mudhofun ilai adalah yang disandari. Gitu aja lah yang mudahnya. Baik. Jadi kalau mudhof itu nggak pakai tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Sedangkan mudhofun ilai, ya, sedangkan mudhofun ilai yang ini dia secara i'rabnya dia pasti jer. Dia apa pasti apa? Jer, ya. Ketika sudah pasti jer, sudah kita bisa pastikan kalau isi mufrad berarti tanda jernya pakai kasroh. Sehingga kalau kita lihat di sini lafzul jalalahnya di sini, karena dia jadi mudhofun ilaih maka harokat akhirnya kasrah. Abdullahi, begitu ya. Abdullahi. Nah, dia jadi i'rabnya jer karena dia jadi mudhofun ilaih. Berarti sudah dua yang kita pelajari i'rab jer itu. Ketika didahului huruf jer, ya. Jadi i'rab jer itu ada dua. Pertama, ini jer ya. Jer itu ada dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah
didahului huruf jar. Apa huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, lam. Kemudian yang kedua adalah ya ketika dia jadi mudhafun ilaih. Mohon maaf kalau tulisan saya seperti ini ya, karena memang tulisan saya seperti ini ya. Baik bahasa Arabnya maupun bahasa Indonesia. Saya berusaha untuk bagus tapi nanti nulisnya malah jadi lambat. Nah, mohon dimaklumi. Makanya saya lebih senang ngetik terkadang seperti itu, terkadang gitu. Baik. Ini gambarannya, ini untuk i'rab jar. Baik, untuk mudhaf nilai berarti di sini dia i'rabnya jar. Kalau mudhaf gimana Ustaz? Kalau mudhaf dia tergantung kedudukannya. Tergantung gimana maksudnya? Ketika mudhafnya ini artinya kata ini dia jadi subjek ataupun jadi fa'il maka dia rofa. Kalau jadi objek atau maf'ulun bih maka dia nasab. Kalau sebelumnya didahului huruf jar maka ini juga jar begitu ya. Artinya ini disesuaikan dengan kedudukannya. Baik, sekarang kita akan lihat yang ada di modul ya. Yang ada di modul ini dia. Baik. Perhatikan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan masalah idhofah. Ini pembahasan masalah idhofah. Al-idhofah tersusun dari mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Jadi idhofah itu tersusun dari mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Contohnya, ya, di sini kan keterangannya adalah dua kata atau lebih yang menunjukkan satu makna. Dua kata atau lebih yang menunjukkan satu makna. Kayak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, kunci rumahnya Muhammad. Ya, kunci rumahnya Muhammad. Berarti ada tiga kata. Tapi yang dimaksud di situ adalah kuncinya itu. Tapi untuk menerangkan supaya kuncinya itu jelas, maka ditambahi. Ini adalah kunci rumahnya Muhammad, gitu ya. Baik. Contohnya dalam bahasa Arab adalah yang kita bahas, yang kita berikan contohnya di sini ada kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Perhatikan ada lafadz kitab, ya. Di sini ada lafadz kitab, ada lafadz an-nahwi. Lafadz kitab di sini untuk lafadz kitab maka di sini dia jadi mudhaf. Untuk lafadz kitab dia jadi mudhaf. Sedangkan lafadz an-nahwi ya, an-nahwi di sini dia jadi mudhafun ilaihi. Kita sudah bahas tadi bahwa namanya mudhaf ya. Namanya mudhaf, di sini ada pembahasannya yang ini ya. Namanya mudhaf, i'rabnya itu menyesuaikan kedudukannya. Menyesuaikan kedudukannya. Artinya kalau dia jadi fa'il ya rofa, kalau jadi maf'ulun bih ya nasab. Sedangkan mudhafun ilai i'rabnya sudah pasti jar ya, i'rabnya sudah pasti jar. Baik, makanya di sini dibahas mudhafun ilai adalah salah satu penyebab isim itu menjadi jar. Mudhafun ilai adalah salah satu penyebab isim itu menjadi jar selain didahului huruf jar. Baik, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yang sebelah kanan ini ya. Ba'a Zaidun sayyaratahu. Ba'a Zaidun sayyaratahu. Ba'a telah menjual. Ya, ba'a telah menjual. Berarti kalau menjual di sini dia kata kerja, butuh objek atau tidak? Jawabannya butuh. Berarti kalau ba'a di sini dia butuh pelaku juga butuh objek. Makanya butuh fa'il dan juga butuh maf'ulun bih. Baik, mana fa'ilnya? Siapa yang menjual? Yang menjual adalah Zaid. Maka di sini Zaidun ya. Zaidun di sini dia i'rabnya rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia jadi fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Tanda rofanya pakai dhamma. Kenapa pakai dhamma? Jawabannya karena Zaid adalah isim mufrad. Ini sudah kemarin kita pelajari. Apa yang dijual? Ini berarti objeknya. Yang dijual adalah sayyaratahu. Artinya adalah mobilnya. Nah, mobilnya di sini ada dua kata, mobil dan nya. Nya di sini kan kata ganti ya, maksudnya mobilnya dia. Dia siapa? Ya. Di sini ada kata ganti hu ya, ada domir hu ya. Sudah ingat ya teman-teman dulu kan?
Ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Kakumakum, kikumakunna. Ya, nah gitu ya. Nah ini domirnya. Salah satunya. Hu, dia ini kembali ke siapa? Ke Zaid. Maksudnya adalah mobilnya Zaid. Berarti ada dua kata di sini. Ada mobil dan juga hu ataupun Zaid. Makanya di sini kita lihat keterangannya teman-teman. Kata sayyaratahu berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Kata sayyaratahu di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Karena sayyaratahu kedudukannya sebagai maf'ulun bih, otomatis i'rabnya apa teman-teman? Kalau maf'ulun bih, i'rabnya maf'ulun bih nasab. I'rabnya maf'ulun bih apa? Nasab. Makanya sayyaratahu itu lihat harokatnya, saya perbesar biar lebih jelas. Harokatnya sayyaratahu dia fathah. Kenapa fathah? Karena sayyaratahu jadi maf'ulun bi dan i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena apa? Karena dia isim mufrad. Begitu ya. Karena sayyaratahu ini termasuk isim mufrad, sebuah mobil. Baik, kita lanjutkan ya. Cuman sayyaratahu ini kan nggak ada apanya? Tidak ada alif lamnya. Kan harusnya tanwin. Sekali lagi, kita tadi sudah jelaskan bahwa di sini meskipun dia tidak ada alif lamnya, tapi dia mudhof. Mudhof kemana? Mudhof ke domir ha. Makanya di sini ditambahkan ada keterangannya. Dan dia mudhof. Ya. Dan dia mudhof. Baik, dan dia mudhof. Mudhof kemana? Mudhaf ke domirhu di sini. Jadi sayyarah di sini bersandar ke kata hu atau domirhu. Nah, maka domirhu-nya di sini menjadi mudhafun ilaih. Karena ia mabni, maka disebut dengan fi mahalli jarrin. Aduh, apa lagi itu Ustaz? Perhatikan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ini ya, lihat. Yang kitabun nahwi. Kitabun nahwi yang bagian atas. Kita lihat lagi yang bagian atas kitabun nahwi di sini. I'rabnya apa an-nahwi di sini? I'rabnya adalah jer. Kenapa an-nahwi i'rabnya jer? Jawabannya karena dia jadi mudhofun ilaih. Tandanya apa? Tandanya itu kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena an-nahwi di sini termasuk isim mufrad. Oke. Jadi teman-teman kalau yang masih agak pusing dikit, nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya muter-muter di situ aja pembahasannya. Kalimatnya itu sebenarnya itu aja. Baik. Nah, kita bisa katakan bahwa an-nahwi ini i'rabnya jer. Kenapa bisa kita katakan an-nahwi i'rabnya jer? Karena dia bisa di-i'rab atau kata lainnya adalah mu'rab. Kata lainnya apa teman-teman? Mu'rab. Ingat ya, mu'rab itu bisa berubah. Nah, ada yang satunya mu'rab apa? Mabni yang baru selesai kita pelajari pertemuan yang lalu. Yaitu ada di antaranya isim domir. Ingat, isim domir berarti mabni. Kalau isim domir yang ini berarti ini mabni. Sedangkan yang ini mu'rab. Nah, kalau mabni tidak mungkin kita katakan i'rabnya jer gitu ya. Padahal kan hu di sini dia jadi mudhofun ilai. Harusnya i'rabnya jer sama dengan an-nahwi di sini. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hu di sini dia mabni. Karena masuk kategori isim domir. Nah, karena dia mabni tidak bisa di-i'rab, dikatakan atau diistilahkan dengan fi mahalli jarrin. Apalah ketutup ya. Fi mahalli jarrin. Apa itu fi mahalli jarrin? Fi mahalli jarrin itu menempati posisinya i'rab jer. Menempati posisinya i'rab jer. Karena dia jadi mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih kan i'rabnya jer ya teman-teman. Tapi kan ini isim domir nggak bisa di-i'rab. Maka fi mahalli jarrin. Nah, makanya nggak perlu ditanya tanda jarnya apa nggak perlu. Karena dia cuma fi mahalli jarrin. Dia masuknya isim mabni yang tidak bisa berubah. Baik, begitu ya teman-teman ya. Saya ulangi, ya saya ulangi menerangkan kalimatnya. Lihat, saya hapus dulu ini biar agak lebih jelas. Perhatikan.
Ya, teman-teman. Ba'a telah menjual. Siapa yang menjual? Zaidun. Berarti Zaid di sini dia jadi fa'il. Karena jadi fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofaknya adalah dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena dia isim mufrad. Karena ba'a menjual berarti butuh ada yang dijual. Mana yang dijual? Sayyaratahu. Ini berarti jadi maf'ulun bi. Maka sayyaratahu di sini i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad. Dan sayyarota, sayyarotun itu bahasa Arabnya mobil ya. Sayyarotun, sayyarotan, sayyarotin itu mobil ya. Baik. Dan dia mudhaf ke domir hu, maka di sini dia sayyarohnya enggak tanwin. Tapi cuma pakai harokat fathah. Sayyarota. Nah, hu-nya dia jadi mudhafun ilai ya. Karena dia jadi mudhafun ilai maka i'rabnya harusnya jair ya. Maka i'rabnya jar, tanda jarnya enggak ada tanda jarnya ya. Saya sambil baca ini ada pertanyaan. Baik, nanti Mas Adin saya baca. Eh, dia apa namanya? Karena dia mabni maka tidak bisa kita katakan i'rabnya jar. Kenapa? Karena dia mabni nggak bisa berubah, maka fi mahal dicari menempati posisinya i'rab jar. Baik. Nah, tape. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ishtara Abdullahi kitaba ilmin nahwi. Nah, ini ada 3 kata ya. Ishtara telah membeli. Siapa yang membeli? Abdullah. Nah, berarti Abdullah di sini jadi apa, teman-teman? Abdullah di sini dia jadi fa'il ya. Abdullah di sini dia jadi fa'il. Baik, Abdullah di sini dia jadi fa'il. Ketika dia jadi fa'il maka i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena Abdullah termasuk isim mufrad dan Abdullah di sini mudhaf kemana? Mudhaf ke lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz Allah di sini lafzul jalalahnya dia jadi mudhafun ilaih. Karena dia jadi mudhafun ilaih maka i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah. Karena apa? Karena lafzul jalalah di sini termasuk isim mufrad ya. Isim yang menunjukkan arti satu. Baik, gitu ya. Dan abdu di sini tidak tanwin. Kenapa enggak tanwin? Karena dia jadi mudhof. Sedangkan lafzul jalalah jadi mudhofun ilaih, gitu ya. Lafzul jalalahnya jadi mudhofun ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah. Baik. Muhammad telah membeli apa yang ia beli. Muhammad, mohon maaf. Abdullah telah membeli apa yang ia beli. Kitab ilmi an-nahwi, ilmin nahwi. Perhatikan teman-teman, kitab di sini ini 3 kata ya. Ini sengaja warnanya dibuat merah semua karena ini satu komponen. Ini jadi mudhaf, ini jadi mudhafun ilaih. Tapi bersamaan dengan itu, ini juga jadi mudhaf. Mudhaf kemana? Ini ke an-nahwi. Jadi an-nahwi di sini jadi mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi ilmi di sini selain dia jadi mudhafun ilai, dia juga mudhaf. Dia mudhafun ilai dari kata kitab, tapi dia mudhaf ke kata an-nahwi, gitu ya. Baik, perhatikan teman-teman, ada 3 kata menunjukkan satu yaitu kitabnya, tapi kitab ini kitab ilmu nahwu, gitu ya. Ini yang dibeli oleh Abdullah. Nah, berarti kitab yang kata yang pertama itu kitab di sini dia jadi apa teman-teman? Dia jadi objek atau maf'ulun bi. Karena dia jadi objek atau maf'ulun bi, maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena kitab di sini artinya sebuah buku, ya, artinya satu, sebuah buku, sehingga dia termasuk ke dalam isim mufrad. Makanya pakai fathah nasabnya. Nah, dia mudhaf. Kemana mudhafnya? Ke lafadz ilmi. Berarti ilmi di sini jadi mudhafun ilai. Karena ilmi jadi mudhafun ilai, ingat namanya mudhofun ilaih itu i'rabnya jar, maka bisa dipastikan bacanya ilmi pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena ilmi itu isim mufrad. Nah, ilmi sendiri dia mudhof juga. Mudhof kemana? Ke an-nahwi ya, mudhof ke an-nahwi. Maka di sini an-nahwi jadi mudhofun ilaih, i'rabnya jar, tandanya kasroh. Kenapa? Karena an-nahwi isim mufrad. Sampai di sini teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan seputar idhofah
yang sudah sempat kita singgung pada contoh yang ketujuh, pada contoh isim mufrad ya. Maka bisa dipahami di sini ya teman-teman, di contoh yang ketujuh yang ini, ishtara Abdullahi kitab Muhammadin fi baitihi. Ya, maka dalam kalimat ini bisa kita pahami sekarang bahwa ishtara telah membeli. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah Abdullah. Ya, berarti Abdullah di sini ya dia mudhaf mudhafun ilaih, ini mudhafnya, ini mudhafun ilaihnya. Nah, dua kata ini. Bisa? Baik. Kemudian abdunya dia jadi fa'il. Sedangkan dia jadi fa'il maka i'rabnya rafa, tandanya dhamma karena di isim mufrad, dan dia mudhaf kemana? Mudhaf ke lafdzul jalalah. Sehingga lafdzul jalalahnya di sini i'rabnya jar. Kenapa? Karena lafdzul jalalahnya ya, karena lafdzul jalalahnya jadi mudhafun ilaih, dan tanda jarnya adalah dengan kasroh karena isim mufrad. Apa yang dipilih oleh Abdullah? Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Berarti kitab di sini jadi objek maf'ulun bi. I'rabnya kalau maf'ulun bi nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa pakai fathah? Karena kitab itu isim mufrad. Dan ini kenapa enggak tanwin? Ya karena dia itu jadi mudhaf. Mudhaf kemana? Mudhaf ke Muhammad. Muhammad berarti jadi mudhafun ilaih, i'rabnya Muhammad jar, tanda jarnya kasroh karena Muhammad termasuk isim mufrad. Baik, seperti itu yang teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, gimana caranya mengetahui itu mudhaf sama mudhafun ilaih? Ya, ada rumus simple ya. Ini rumus simple yang umumnya terjadi seperti ini. Untuk memudahkan saja ya. Ini untuk memudahkan saja. Jadi kalau ada dua kata ya, ketika ada dua kata, yang satu, yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Ya. Maka dalam kondisi ini biasanya yang pertama adalah dia jadi mudhaf, yang kedua biasanya di mudhafun ilaih. Sebenarnya bisa lebih sederhana lagi, cuman karena kita belum jelaskan sehingga kita tidak pakai itu. Ya, yang pertama biasanya nakiroh, yang kedua makrifat gitu ya. Ya, isi makrifat nakiroh itu apa, itu nanti saja, insya Allah. Baik, contoh kayak tadi itu. Nah, contohnya semisal ada kata abdun dan juga lafzul jalalah. Ini kan ada dua ya. Yang pertama tidak pakai tanwin, enggak pakai alif lam, kemudian yang kedua pakai alif lam. Maka dalam kondisi ini ya, berarti ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Contoh tadi itu ada ya. Contoh tadi itu ada kitabun nahwi. Ya, kitabun nahwi. Yang ini enggak ada alif lam, yang ini ada alif lam. Baik, apakah semua yang nanti kita temui yang seperti ini kemudian idhofah? Ya, tidak semuanya. Tapi ini rumus secara umum untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan saja. Berarti kalau ini rumus pertama, sudah pahami sampai di titik ini saja, teman-teman. Pahami sampai di titik ini saja. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berarti berakhir pembahasan tanda i'rab isim mufrad. Tanda i'rab isim mufrad. Isim mufrad itu ketika dia rofa tandanya pakai doma, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasroh, gitu ya. Isim mufrad itu tandanya seperti itu. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit bertanya ke teman-teman ini ya. Saya ingin sedikit bertanya ke teman-teman. Ya, coba dijawab. Coba dijawab, Mas Triat Moko. Ya, Mas Triat Moko. Minta tolong dijawab, kapan isim itu rofa? Kapan isim itu rofa, Mas Triat Moko? Isim disebut rofa ketika sebagai pelaku atau fa'il. Atau fa'il, pintar, Masya Allah. Terus kapan isim itu nasab? Isim nasab ketika sebagai eh, apa namanya, objek, Objek atau maf'ul bih. maf'ulun bih. Oke, kapan isim itu jar?
Isim disebut jar ketika didahului huruf jar Masya Allah. atau Atau apa tadi namanya? yang kedua barusan kita pelajari tadi. Mudhofun ilaih. Mudhafun ilaih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mas Triat monggo. Cukup. Satu lagi. Saya ingin nanya ini. Nah, Pak Legowo. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Legowo. Pak Legowo. Hadir Pak Legowo. Hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Legowo. Masya Allah. Alhamdulillah. Salah satu santri jauh ini. Masya Allah. Baik Pak Legowo. Mohon untuk dibantu dijawab. Isi mufrad tanda rofaknya pakai apa Pak Legowo? Isi mufrad tanda rofanya pakai domah Ustadz. Pakai doma. Terus nasabnya pakai apa? Nasabnya pakai fathah Ustadz. Fathah. Dan jarnya pakai? Jarnya pakai kasroh. Kasrah. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Legowo. Masya Allah. Cukup. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan apa itu? Pembahasan seputar tanda i'rab pada isim yang kedua setelah isim mufrad. Ya, setelah isim mufrad kita akan membahas isim yang kedua yaitu isim musanna. Ya. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Jadi isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Kalau mufrad menunjukkan arti satu. Baik, kita lihat untuk isim musanna, ya untuk isim musanna di sini kita akan pelajari ada rumusnya, ya. Ada rumus yang yang akan menjadi acuan ketika nanti kita mempelajari tanda i'rab untuk isim musanna. Baik, apa rumusnya? Ya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ani, aini, aini. Nah, rumusnya apa teman-teman? Ani, aini, aini. Ya. Ani, aini, aini. Diingat-ingat rumusnya. Rumus isim musanna adalah ani, aini, aini. Apa maksudnya? Isim musanna itu ketika rofa pakai ani. Isim musanna itu ketika nasab pakai aini. Isim musanna itu ketika jar pakai aini. Apa maksudnya ani, aini, aini? Ya, jadi gini teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau isim musanna itu mudah. Mudahnya gimana? Mudahnya itu, jadi kalau isim musanna itu cuman menambahkan rumus ani, aini, aini pada akhir kata isim mufrad. Ya, pada akhir kata isim mufrad. Baik, perhatikan contohnya. Contohnya di sini muslimun. Teman-teman lihat, contohnya muslimun artinya adalah seorang muslim. Ketika muslimun, kata muslimun ini ditambahi rumusnya ani atau aini, maka dia akan berubah, ditambah tuh ya. Jadi awalnya muslimun berubah jadi muslimani, gitu ya. Bukan ketambahan, jadi ani. Muslimani, alif nunnya ditambahkan di akhir. Muslimani. Sehingga kalau muslimani artinya sudah dua orang muslim. Ya, kalau muslimani sudah menjadi dua orang muslim secara maknanya. Baik. Contoh yang selanjutnya muslimatun. Muslimatun di sini dia artinya adalah seorang muslimah. Seorang muslimah. Ketika ditambahi ani, aini atau aini, maka berubah jadi muslimatani, sehingga artinya di sini jadi dua orang muslimah. Nah, saat itu kok dua-duanya contohnya pakai ani dan juga dua-duanya ani gitu ya? Iya, karena ini dua-duanya rofa. Nanti kalau pas nasab berarti jadinya muslimani berubah jadi muslimaini, dua orang muslim. Atau muslimatani ketika nasab atau jar jadinya muslimataini, ya, alif nun diganti ya. Jadi itu rumusnya ya teman-teman, mudah. Dan mudahnya itu nasab dengan jar rumusnya sama.
Nasab dengan jar itu rumusnya sama, yaitu aini, ya, rumusnya sama. Sebentar, ini kok agak ada delay ya di sini. Di gambarnya agak delay. Sepertinya internetnya di sini. Baik, saya pakai yang ini saja. Baik, teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk rumus dari isim musanna. Kita akan tampilkan untuk rinciannya. Kita coba tampilkan rinciannya. Baik, bismillah. Perhatikan, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Sekarang kita akan tampilkan contohnya. Ini adalah contoh untuk isim musanna. Ya. Ini contoh untuk isim musanna. Rumusnya sama, ya. Baik, rumusnya sama tadi ya. Ani, aini. Cuman ketika di sini itu rumusnya ani, aini. Tapi ketika kita ingin berbicara tanda i'rabnya, bukan ani, aininya yang kita lihat ya. Jadi bukan ani, aininya, tapi di sini yang dilihat itu alifnya. Ya, yang dilihat di sini adalah alifnya. Ya, bagian ini alif, kemudian di sini ya, di sini ya. Jadi ada alif, ya, dan juga ya. Itu yang dijadikan tanda i'rabnya. Makanya di sini isim musanna, ya di sini ada isim musanna. Isim musannanya ini ketika rofa pakainya alif. Nah, gitu ya, bukan ani. Tapi rumusnya memang ani. Tapi kalau kita tanya, kalau kita ingin menyebutkan tanda rofanya adalah alifnya. Kemudian nasabnya pakai ya, jernya pakai iya. Artinya begini teman-teman, ketika isim musanna ini, ya ketika isim musanna dia itu jadi fa'il, ketika isim musanna kok jadi fa'il, maka bisa kita sampaikan bahwasanya isim tanda isim musanna ketika isim musanna jadi fa'il maka i'rabnya rofa gitu ya. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya pakai alif ya. Tanda rofanya pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena ada isim musanna. Ya, begitu juga sama ketika isim musanna dia jadi maf'ulun bi, maka bisa dipastikan i'rabnya adalah nasab. Ya, ketika i'rabnya nasab, maka tandanya pasti pakai iya. Berarti pakai yang aini. Begitu juga ketika ada isim musanna didahului huruf jar atau jadi mudhafun ilai, maka bisa kita pastikan bahwasanya isim musanna tersebut i'rabnya jar dan tanda jarnya pakai iya. Berarti pakai yang aini. Jadi kalau muslimun, rofaknya muslimun, nasabnya rofaknya kalau isim mufrad ya. Kalau isim musanna rofaknya muslimani, nasabnya muslimaini, jarnya muslimaini. Kita lihat contohnya. Perhatikan teman-teman, di contoh yang pertama yang ini ya. Contoh yang pertama ya. Di contoh yang pertama, ini contoh untuk isim mufrad. Masih ingat ya, isim mufrad itu rofanya pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasrah. Maka contohnya arsala Khalidun solihan ila Zaidin. Khalid telah mengantar Soleh kepada Zaid, gitu ya. Ini semuanya isim mufrad. Makanya Khalid di sini pakainya dhammah karena dia isim mufrad. Di sini Soleh karena menjadi maf'ulun bi pakainya fathah karena di isim mufrad. Zaid pakai kasrah karena di isim mufrad Zaidin. Nah, ketika kita rubah ini jadi isim musanna, maka akan berubah kalimatnya seperti ini. Arsala Khalidani solihaini ila Zaidaini. Nah, tuh lihat berubah ya, teman-teman. Arsala Khalidani solihaini ila Zaidaini. Nah, arsala telah mengantarkan. Siapa yang mengantarkan? Dua orang Khalid. Berarti dua orang Khalid ini bisa kita pastikan dia jadi fa'il. Ketika dua orang Khalid di sini jadi fa'il, maka i'rabnya apa? Rofa. Kalau sudah bunyi i'rabnya rofa, berarti yang harus kita ketahui juga adalah tanda rofanya apa? Tanda rofanya pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena Khalidani di sini isim musanna. Rumusnya apa? Ani. Jadi ujungnya itu ani gitu. Ini isim musanna. Dua orang Khalid telah mengantarkan. Siapa yang diantarkan? Salihaini.
dua orang saleh. Berarti dua orang saleh di sini dia jadi objek atau maf'ulun bih. Karena salihah ini dua orang saleh ini jadi maf'ulun bih, maka i'rabnya pasti apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena dia isim musanna ya. Karena dia isim musanna. Baik, itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, ila ini huruf jar. Nah, kalau sudah ada huruf jar berarti setelahnya i'rabnya pasti jar. Apa itu yang i'rabnya jar? Zaidaini, gitu kan? Jadinya zaidaini. Nah, zaidaini dua orang zaid. Nah, dua orang zaid ini i'rabnya apa? Jar. Kenapa i'rabnya jar? Karena di dalam huruf jar. Tanda jarnya apa? Ya. Kenapa pakai ya? Karena jawabannya dia termasuk isim musanna. Apa yang saya sampaikan sudah ada di tabel di sini ya. Khalidani, i'rabnya rafa karena menjadi fa'il. Tanda rafanya dengan alif karena isimu musanna, gitu ya. Salihaini, di sini ya salihaini. I'rabnya nasab karena menjadi maf'ulun bih. Tanda nasabnya dengan ya karena isim musanna. Zaidaini, i'rabnya jar karena didahului huruf jar. Tanda jarnya dengan ya. Kenapa? Karena isim musanna. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat satu contoh saja ya. Satu contoh saja dari contoh yang ada di sini dan selainnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, perhatikan. Contoh yang pertama adalah nasoror rojulani. Ya, ini nggak pakai harokat ya, perhatikan. Sengaja ini tidak pakai harokat, nanti biar teman-teman bisa agak sedikit nebak-nebak ya. Salah enggak apa-apa, tebak aja enggak apa-apa ya. Tebak aja enggak apa-apa, tapi dibaca sendiri-sendiri di rumah. Perhatikan, artinya di sini ada dua orang laki-laki itu telah menolong dua anak di dua masjid. Ini gimana Ustaz? Ini untuk memudahkan saja. Contohnya makanya dibuat seperti ini. Ini untuk memudahkan saja. Ya, baik. Karena nanti ketika sudah mulai nantinya ketika kita sudah praktek baca kitab ya contohnya nggak seperti ini. Tapi paling tidak kita hafal rumusnya, kita paham penerapannya. Itu yang salah satu yang menjadi inti dari pelajaran-pelajaran kita. Perhatikan, nasoro telah menolong. Siapa yang menolong? Ar-rajul. Lani. Nah ini ada ujungnya ani. Berarti oh ini rofa, ini pasti rofa gitu ya. Karena ujungnya ani gitu kan. Karena rumusnya kan ani, aini. Kalau ani berarti rofa itu. Nah, karena di sini yang baru kita pelajari itu fa'il ya sudah ini fa'il gitu aja. Ya, karena ini contohnya disesuaikan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti rojulani di sini jadi apa? Dia jadi fa'il yang menolong dua orang laki-laki. Berarti karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa? Rofa, tanda rofanya apa? Alif. Kenapa pakai alif? Karena rojulani adalah isim musanna. Rumusnya ani, aini. Siapa yang ditolong? Yang ditolong adalah tif. Ini bacanya apa teman-teman? Tif laini. Karena rumusnya aini, gitu ya. Ani, aini. Aini di sini maksudnya harokat akhir hurufnya yang a-nya itu. Nah ini lam berarti untuk harokat lamnya la, laini, tif laini. Jadi siapa yang ditolong? Tif laini, dua orang anak. Berarti dua orang anak di sini jadi maf'ulun bih. Karena dia jadi maf'ulun bih, i'rabnya nasab, tandanya ya. Kenapa pakai ya? Karena isim musanna. Di mana ditolongnya? Fil mas. Ada fi huruf jar di sini. Ujungnya ya nun seperti ini. Wah, ini berarti isim musanna ini. Nah, karena isim musanna ujungnya ya nun seperti itu, maka bacanya pasti aini ujungnya. Ya sudah, ya, tinggal ditebak saja langsung fil masji, baca apa ujungnya? Daini. Sudah kita pastikan. Daini. Fil masjidaini. Di dua masjid. Al masjidaini di sini i'rabnya jar. Kenapa i'rabnya jar? Karena di dalam huruf jar. Tanda jarnya apa? Ya. Kenapa pakai ya? Karena al masjidaini termasuk isim musanna. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di titik ini, teman-teman itu sebenarnya sudah punya bekal penguasaan untuk mulai bisa berusaha seolah dalam tanda kutip melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang
awam yang belum paham bahasa Arab. Jadi ini gambarannya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini berarti sampai isi musana ya. Qadarullah tadi ada terkendala teknis ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba gabungkan videonya ini. Tadi terputus berarti ya. Baik, jadi demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk materi malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih di isi muthanna. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa selesaikan dan kita bisa masuk ke poin yang ketiga selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Setelah ini insya Allah berarti tanya jawab ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.